Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12.5 yang akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kami beranggotakan Anissa Setiawan, Mutia Najla Mahira, Rizka Ferus Ramadanti, dan Zahratul Umah. Materi yang akan kami paparkan mengenai Kabinet Ali I yaitu nama Kabinet dan Perdana Menteri, jumlah kementerian dan nama kementerian, program yang dikeluarkan, dan proses keruntuhan. Setelah Wilopo menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri akibat dari peristiwa Tanjung Murawa, penyusunan kabinet yang baru membutuhkan waktu 6 minggu hingga percobaan sebanyak 5 kali dalam penyusunan formatur kabinet dari koalisi partai-partai di parlemen. Hingga akhirnya Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Indonesia Raya berhasil untuk menyusun formatur kabinet yang baru. Ali Sastro Amijoyo, kelahiran Grabag, Jawa Tengah. Tokoh yang menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Nasional Indonesia terpilih menjadi Perdana Menteri keempat yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu masa demokrasi liberal, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nama Kabinet dan nama Perdana Menteri. Nama kabinetnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I atau Kabinet Ali Wongso. Dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastro Amijoyo. Asal partai atau partai koalisinya yaitu Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Indonesia Raya. Wakil Perdana Menteri satunya yaitu Wongso Negoro, Wakil Perdana Menteri duanya Zainul Arifin, dan masa bakti kabinet ini adalah 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Dengan menjabat selama kurang lebih 2 tahun, membuat kabinet keempat pada masa demokrasi liberal ini menjadi kabinet terpanjang kedua setelah kabinet Juanda. Selanjutnya, ada jumlah kementerian dan nama-nama kementerian serta nama-nama menterinya pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Menurut Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan juga Wikipedia, jumlah kementerian yang ada pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I sekitar 17. Yang pertama, Menteri Luar Negeri, yaitu Sunario Sastrowardoyo. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri, Hazairin, Zainul Arifin Pohan, dan R. Sunario. Yang ketiga, Menteri Perekonomian, yaitu Iskak Cokrohadi Suryo, Rooseno Suryo Hadi Kusumo. Yang keempat, Menteri Keuangan, Ong Engdi. Yang kelima, Menteri Pertahanan, Iwa Kusuma Sumantri. Yang keenam, Menteri Kehakiman, Jody Gondokusumo. Yang ketujuh, Menteri Penerangan, Ferdinand Lumban Tobing. Yang kedelapan, Menteri Perhubungan, Abikusno Cokrosuyoso, Rooseno Suryo Hadi Kusumo, Ali Sastro Amijoyo, dan Adnan Kapaugani. Yang kesembilan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, yaitu Rooseno Suryo Hadi Kusumo dan Muhammad Hasan. Yang kesepuluh, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Yamin. Yang kesebelas, Menteri Perburuhan, Sultan Mukhtar Abidin. Yang ke-12, Menteri Pertanian, Satjarwo Jarwonagoro. Yang ke-13, Menteri Agama yaitu Maskur. Yang ke-14, Menteri Kesehatan, Ferdinand Lumban Tobing dan Lee Kiateng atau Muhammad Ali. Yang ke-15, Menteri Sosial, Panji Suroso. Yang ke-16, Menteri Urusan Kesejahteraan Negara, Sudipjo Wongsonegoro dan Sirajuddin Abbas. Dan yang terakhir atau yang ke-17 yaitu Menteri Urusan Agraria, Muhammad Hanafia dan I Gusti Gede Rake. Program-program yang dikeluarkan Kabinet Sastro Mijoyo. Yang pertama, dalam negeri, bagian keamanan. Memperbarui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat. Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kuasa negara. Selanjutnya, pemilihan umum. Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, bagian kemakmuran dan keuangan. Menitik beratkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata. Memperbarui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan. Memperbaiki penguasaan penggunaan uang negara. Organisasi negara. Selanjutnya, organisasi negara. Memperbarui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah, menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf
penghidupan pegawai, dan memberantas korupsi dari birokrasi. Selanjutnya, pemburuan. Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya. Perundang-undangan. Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Selanjutnya, bagian politik luar negeri. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Unit Statute. Menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa mempercepat peninjauan kembali pertujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu singkat-singkatnya. Selanjutnya, kebijaksanaan pemerintah. Penguasaan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusan kepada parlemen. Proses runtuhnya Kabinet Ali Sastromijoyo I. Kabinet Ali Sastromijoyo I 1953 sampai 1955 runtuh karena berbagai masalah yang memuncak selama masa pemerintahannya. Berikut adalah proses runtuhnya kabinet tersebut. 1. Masalah ekonomi. Salah satu faktor utama runtuhnya Kabinet Ali Sastromijoyo I adalah masalah ekonomi yang memburuk, inflasi yang tinggi, dan kurangnya kestabilan ekonomi. Menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, kebijakan ekonomi kabinet ini dianggap kurang efektif dalam mengatasi krisis, terutama masalah distribusi dengan pangan dan pengendalian harga barang pokok. Kedua yaitu persoalan keamanan dan sosial. Situasi keamanan dalam negeri juga turut menjadi faktor penting pemberontakan seperti DAI atau TII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan mengancam stabilitas nasional. Kabinet ini dianggap gagal menangani pemberontakan secara efektif yang menambah ketidakpuasan terhadap pemerintah. 3. Perpecahan dalam koalisi partai. Kabinet Ali Sastromijoyo I merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai besar termasuk PI, PNI atau NU, Partai Nasional Indonesia, dan Nahdlatul Ulama, dan Masyumi. Namun, perbedaan kepentingan dan ideologi di antara partai-partai tersebut menyebabkan ketegangan internal yang cukup besar. Masyumi, salah satunya, sebagai partai terbesar, merasa tidak puas dengan kebijakan kabinet terutama terkait dengan masalah ekonomi dan keamanan. Yang keempat yaitu konflik dengan militer. Hubungan antara kabinet ini dengan militer juga memburuk. Militer merasa bahwa kabinet kurang memperhatikan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Ketidakpuasan ini memicu ketegangan yang semakin meningkat antara pemerintah sipil dan militer. Yang terakhir yaitu yang kelima, mosi tidak percaya. Akhirnya perpecahan di dalam parlemen memuncak dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet ini. Pada 24 Juli 1955, Ali Sastromijoyo I mengundurkan diri setelah mendapat tekanan politik yang cukup kuat dari parlemen dan partai-partai dalam koalisi. Cukup sekian penjelasan materi Kabinet keempat pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Ali I. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.